Baik, selamat pagi Tribuners. Pada pagi ini saya tengah berada di kawasan perumahan Duta Family, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, pengusaha properti Duta Family merupakan mantan supir angkot. Seperti diketahui, pada pagi ini saya bertemu dengan Haji Ayi, salah satu pengusaha properti. Pak Haji, Ya, lagi sibuk Pak Haji? nah biasa aja. Lagi ini lihat-lihat yang kerja. Pak, bisa diceritakan Pak, ini katanya Bapak mantan supir angkot juga Pak ya? Ya betul. Dulu saya lagi masih kecil ya. Jadi supir angkot, supir mobil pickup juga. Karena pertama ngenek dulu malah ngenek, terus jualan es juga gitu kan. Ya seiring dengan jalan waktu kami terus berusaha untuk bisa hidup ya, karena waktu itu kan saya cuma tamatan SD karena nggak bisa meneruskan sekolah. Waktu itu masih kecil, masih bayi, ibu udah meninggal gitu kan. Bapaknya seorang petani, jadi otomatis kehidupannya ya sangat keras dengan 12 bersaudara. Saya laki-laki yang kedua besar, jadi otomatis untuk membantu kehidupan keluarga itu harus bekerja keras. Makanya saya waktu keluar SD aja saya udah bisa ngojek, naik, terus jadi supir gitu, ada peningkatan. Nah, mungkin itu waktu masih kecil, usia keluar SD udah usaha apa aja yang bisa menghasilkan uang. Pak, itu saat jadi supir angkot tahun berapa Pak? Supir angkot, saya kan kelahiran 65 ya. Jadi waktu di supir angkot itu tahun di usia 13 tahun, 15 tahun udah jadi supir angkot. Itu jurusan mana Pak? Jurusan Cicalengka Majalaya, terus Cicalengka Cicahem. Saat menjadi supir angkot, penghasilan Bapak berapa Pak seharinya Pak? Waktu itu ya sih nggak menentu ya. Cuman waktu itu dapat 20.000, sisa setoran dari orang lain ada 25, maksimal ada 50 paling besar. Tapi waktu itu kan masih berharga ya uang itu. Angkotnya punya orang lain Punya Pak? orang lain, bukan punya saya sendiri. Saat itu penghasilan dengan sebesar itu Pak cukup nggak Pak? Ya untuk menambah-nambah biaya, membiayai adik-adik ya dianggap cukup lah ya waktu itu. Makanya saya pernah dikasih orang tahu bahwa kamu jangan puas di situ katanya. Kalau pengen orang jadi orang sukses, ilmunya harus digali terus gitu kan, supaya pendapatannya bisa naik. Karena dengan ilmu hidup akan lebih mudah, itu benar, ada peribahasa gitu. Jadi semakin keilmuannya tinggi di bidang usaha, insya Allah pendapatan juga akan lebih besar. Mungkin itu yang saya dapat. Pak Haji, berapa lama jadi supir angkot Pak? Mungkin 3 tahun lah ya, 3 tahun. 3 tahun menjadi supir angkot. Waktu itu setelah saya nikah, saya jualan di pasar. Tapi waktu moneter 97, saya juga habis, kena bangkrut. Dan dulu udah jadi grosir besar, udah punya mobil, udah punya rumah, kayaknya semua tergerus. Karena waktu itu kan pas moneter itu kan harga meningkat ya, berlipat-lipat gitu kan. Di pasar mana Pak? Pasar Parakan Muncang sini. Akhirnya usaha grosirnya bangkrut juga Pak ya? Bangkrut juga. Nah, setelah bangkrut ngapain Pak? Ya, terus saya kan pernah mendengar, jadi kalau orang itu jatuh gitu kan, jangan sampai tertinggal tangga gitu. Harusnya gimana sih kalau udah jatuh, bangkitnya harus lebih cepat gitu. Jadi begitu jatuh, bangunnya lari katanya. Nah begitu ya, memang manusiawi ya. Saat itu saya juga frustasi, mungkin
berapa bulan nggak jelas gitu, kemana gitu, mencari apa usaha yang nggak jelas gitu kan. Tapi seiring dengan waktu terus saya punya semangat tinggi, akhirnya saya buka bengkel motor. Buka bengkel, dari muka bengkel motor itu bisa maju lagi. Itu kebetulan ada teman yang bisa bantu saya waktu itu untuk kasih modal, dikasih tempat gitu kan. Akhirnya bisa jalan lagi dan buka showroom lagi gitu kan. Ya terakhir 2006 ya, saya udah punya showroom banyak di mana-mana, itu kena bangkrut lagi. Cuman tidak separah yang 97, karena kalau 97 98 itu rumahnya aja sampai ngontrak gitu. Waktu itu 2006 tidak habis sih, cuman utangnya besar malah ke bank, tapi tidak dijual dulu gitu rumahnya. Nah, seiring dengan itu waktu saya berpikir gimana caranya hutang saya besar gitu kan, ke bank segala macam. Gimana caranya supaya ada usaha yang untungnya agak besar gitu. Ya saya nanya-nanya ke teman, akhirnya ada yang bilang coba main di properti gitu kan. Lalu saya nggak ada pengalaman di situ. Akhirnya saya ikut training dulu, ikut training perumahan, terus nanya-nanya ke teman. Setiap perumahan saya datangin cuma ngobrol-ngobrol aja. Nanyain harga segala macam. Akhirnya sedikit ada ilmu di situ. Nah, pas ada teman saya yang mau bikin perumahan, saya nanya, gimana kalau saya yang ngerjakan gitu kan, saya yang ngurus izin segala macam, saya nggak usah digaji, yang penting saya pengen bisa aja dibikin perumahan. Akhirnya dia baik hati, saya disuruh untuk membereskan perumahan, bikin RSA ya, 50 unit. Tapi alhamdulillah dalam jangka 1 tahun itu bisa beres gitu, bisa beres. Nah, dari pengalaman itu saya ngobrol ke punya saudara tanahnya di daerah Rancaikek. Gimana kalau karena saya nggak punya duit gitu, gimana kalau tanah itu saya bisa pinjam, nanti hasil penjualan rumahnya saya bayarin. Dengan itu dikasih akhirnya, itu bikin 40 unit saya coba. Saya nggak punya untuk nguruknya, nggak punya untuk bangunnya juga nggak punya gitu kan. Cuman pengalaman kemarin yang bikin punya temen, saya banyak kenalan. Gimana kalau bisa ada yang ngurugin nanti dibayar belakangan. Akhirnya ada yang ngebangun dibayar belakangan juga ada juga akhirnya. Ya alhamdulillah 40 unit itu akhirnya beres juga dalam waktu 8 bulan. Nah, dari situ mulailah berani jadi kontraktor dulu gitu kan. Dulu pernah kontraktor Pasar Sehat Cileunyi, walaupun dibayarnya sama kios gitu. Sekarang kiosnya banyak di sana, nggak ada yang beli, nggak laku gitu kan. Nah, 2011 saya baru bikin perumahan di sini yang tahap 1 di Duta Family Estate. Nah, sampai sekarang udah tahap 2 alhamdulillah. Mungkin itu perjalanan singkat saya dari mulai supir angkot yang sekarang ya alhamdulillah main di properti. Kalau kata orang mas sultannya properti, ya alhamdulillah aja, diaminkan aja gitu kan supaya terlaksana itu semua. Pak Haji, ini kan beberapa kali kegagalan dalam usaha, terus Bapak bangkit lagi. Ini yang paling support siapa Pak? Ya, yang paling support sih sebetulnya istri saya. Ya, di samping saudara-saudara juga gitu kan. Karena ya biasanya kalau orang jadi pengusaha terus bangkrut, biasanya istrinya kan ngeyel ya. Ini mah alhamdulillah istrinya selalu support terus supaya harus bangkit lagi gitu kan. Dan makanya dukungan itu semangat saya akhirnya terpompa kan. Jadi alhamdulillah bisa bangkit lagi gitu. Walaupun udah 2 kali jatuh tapi alhamdulillah bisa bangun lagi. Kalau ibu gimana Bu? Ibu saya udah meninggal tahun waktu saya masih keluar SD malah. Bapak saya cuma petani biasa juga di kampung itu. Makanya anak-anaknya nggak ada yang sekolah tinggi, cumanya paling SD gitu. Tapi alhamdulillah sekarang gitu kan, anak buah saya aja ada yang S1, S2 malah gitu. Pak Haji, ini terakhir Pak, ini tips untuk warga atau ya untuk masyarakat agar bisa sukses seperti ini gimana Pak? Ya intinya gini, hidup itu kalau bisnis atau hidup apapun dengan ilmu gitu kan. Ada peribahasa dengan ilmu hidup akan lebih mudah gitu kan. Dengan agama hidup terarah, itu benar. Karena contoh aja kecil, orang itu kalau di proyek ada tukang aduk ya, ada tukang, ada manor kan, ada 3. Kadang orangnya sama, ya kan, makannya juga sama. Tapi kenapa sih gajinya pendapatannya beda gitu kan? Nah,
Yang membedakan itu kan ilmu, ya kan, bisa lah kalau Sunda mah ya. Nah di situ makanya kalau ingin kita pendapatannya besar ya ilmunya ditambah gitu. Nilainya harus ditambah lagi gitu. Kalau misalnya tadinya kenek tukang aduk naik lah jadi tukang, kan beda. Fisik, dalam fisiknya juga beda, dalam kerjanya juga beda, penghasilannya beda. Naik lagi jadi manor gitu kan. Nah makanya kalau jangan pernah berhenti di satu di satu ilmu. Jadi kalau kita pingin usahanya banyak ya ilmunya harus terus digali. Usaha ini gimana nih, jangan dulu turun gitu kan, tapi dipelajari dulu ilmunya. Setelah ilmunya dapat baru dilaksanakan, dikerjakan. Kebanyakan kan orang itu tidak tahu ilmu langsung usaha, makanya bangkrut lagi. Ya saya juga diakui kenapa dulu bangkrut ya, karena ya terus terang aja pelajaran saya kurang bagus dulu, karena hanya menggunakan pengetahuan SD gitu kan. Tapi makanya sekarang saya sering itu training itu kan untuk menambah wawasan, nama ilmu, nama pengetahuan gitu kan, nama link. Jadi saya supaya banyak dikenal sama orang gitu kan. Nah itu pentingnya begitu, karena dengan banyak tahu orang lain, dikenal sama orang, link kita banyak, insya Allah usaha apapun itu bisa berjalan dengan bagus, mungkin itu ya. Yang pasti kejujuran juga ya Pak Haji ya. Nah itu nomor satu itu. Dan betulnya usaha itu sebetulnya nggak pakai modal. Kalau dagang prinsip saya nggak pakai modal. Contoh ya misalnya ya, saya misalnya punya teman pesen ke saya misalnya, anggap aja misalnya air minum lah ya. Sana si A pindah ke saya air minum nih sadus gitu, karena saya kenal dia kasih kan, terus sama dia jual kan, ya kan, besoknya minta 5 dus pasti saya kasih lagi, karena satu bisa jual, kedua ternyata dia jujur, jadi hasil penjualannya dibayarin ke kita. Jadi sebetulnya dagang itu nggak mesti pakai modal dulu gitu, ya kan, yang penting bisa ngejual dan jujur. Nah setelah itu amanah ya, kita harus amanah gitu kan. Nah yang ketiganya, si uangnya itu jangan dihabisin semua. Jadi hanya 50% keuntungannya itu yang bisa dipakai, 50% lagi disimpan untuk biaya modal, untuk investasi, untuk biaya-biaya lain. Karena kalau kita tidak setiap ada untung dihabisin semua ya nggak bisa ada modal. Kalau modal itu kan banyak, kalau kita udah bisa jual, modal itu modal bank, gitu, modal teman, modal saudara, modal orang tua, banyak. Yang penting bisa usaha dulu, bisa ngejual dulu. Gitu. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak.